Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Amelia Azizah. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah atau arteri, kapiler, dan vena, yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Fungsi sistem kardiovaskuler. Sebagai alat pengantaran dan pembuangan zat, ini menyediakan semua sel hidup organisme dengan bahan yang dibutuhkan untuk fungsi normalnya, misalnya O2 dan nutrisi. Ini membawa produk metabolisme sel atau CO2 dan metabolit lainnya. Zat-zat ini tidak masuk dan keluar dari aliran darah secara langsung. Perjalanannya tidak langsung melalui cairan interstisial atau ekstravaskuler. Bagian utama sistem kardiovaskuler manusia. Sirkulasi sistemik. Ventrikel kini sebagai pompa atau 85% sirkulasi, sisanya 5% berada di jantung. Dengan tekanan intravaskuler yang tinggi, sirkulasi paru. Ventrikel kanan sebagai pompa atau 10% sirkulasi. Sistem tekanan rendah dengan tekanan intravaskuler rendah. Organ yang terlibat. Jantung. Jantung memompa darah beroksigen keluar dari ventrikel kiri dan masuk ke aorta untuk memulai sirkulasi sistemik. Setiap separuh jantung mempunyai ruang penerima yang disebut atrium dan ruang pemompa yang disebut ventrikel. Curah jantung pada manusia umumnya 5-6 L atau menit. Saat istirahat hingga lebih dari 35 L atau menit. Pada atlet elit saat berolahraga, jantung memiliki berat sekitar 300 gram. Kardiovaskuler. Jadi, kardiovaskuler atau LP, katup aorta, sub, dan INF, vena cava, RA, katup ventrikuspid, RV, katup pulmonal, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonal, LA, katup mitral, dan LV. Jadi bisa disimpulkan, ini di sini ada contoh gambarnya proses dari jantung. Arteri memasuk darah beroksigen ke tubuh kecuali arteri pulmonalis dari jantung. Arteri terbesar adalah aorta yang memanjang dari ventrikel kiri ke sisi kiri tubuh. Ini terbagi menjadi 4 wilayah utama: aorta ascendens, lengkung aorta, aorta toraks, dan aorta perut. Arteri dapat dibagi menjadi arteri elastis, arteri otot, dan arteriol. Kapiler dapat diibaratkan seperti cabang terkecil pohon dan menghubungkan arteriol ke venula. Lapisan tipis ini memungkinkan terjadinya pertukaran nutrisi, gas, dan limbah dengan jaringan dan organ. Aliran darah ke kapiler ditentukan oleh diameter arteriol dan dapat ditingkatkan melalui vasodilatasi. Pembuluh darah. Mengangkut darah kembali ke jantung mempunyai katup untuk mencegah aliran balik darah vena. Di sini ada contoh proses siklus jantung. Siklus jantung ada 2, yaitu diastol dan sistol. Fase sistol dan diastol: 1. Sistol 0,27 atau 0,3, 2. Diastol 0,53 atau 0,5. Total siklus jantung adalah 0,27 ditambah 0,53 sama dengan 0,8 detik. Jadi bisa disimpulkan, pembuluh darah bekerja dengan jantung untuk memasuk oksigen dan nutrisi ke tubuh serta membuang produk limbah. Ada 5 pembuluh darah: arteri, arteriol, vena, venula, dan kapiler. Kapiler memungkinkan difusi gas dan transfer nutrisi serta produk limbah antara darah dan jaringan. Aliran darah dan tekanan darah diatur oleh mekanisme saraf, kimia, dan hormon. Beberapa organ dan jaringan dapat secara otomatis mengatur aliran darahnya sendiri. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.